Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cerdas, salam jurnalistik. Kalian sedang menyaksikan Taxbloid dari berita Jadi Bicara. Nah, segmentasi Taxbloid merupakan inisiasi dari tabloid UT yang dimana kita akan membahas mengenai isu terkini dari sudut pandang mahasiswa. Dengan saya Mustafa Kamil dan rekan saya Nurul Fatwa yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Pada episode siaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai patriarki dan feminisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedikit nyentil buat kita, yang sering ditanya, kapan nikah ya? Gitu kan Kak Kamil ya? Betul. Gitu, agak-agak nyentil nih tema kita hari ini. Oke, betul banget ya Kak Fatwa ya. Karena kalau misalkan kita lagi kumpul keluarga, kadang suka ditanya, ya kan, kapan sih nikah? Kadang suka kayak gitu nggak sih? Bener banget. Bener banget gitu kan. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas mengenai Gen Z versus milenial, strategi menarik minat menikah di era modern. Dan yang lagi rame ini di belakangan ini di media sosial berupa fenomena tepuk sakinah. Itu yang lagi ya, rame. Itu lagi rame banget, lagi viral banget gitu kan. Betul. Yang awalnya itu menjadi niat edukasi pranikah, tapi malah jadi tren lucu di kalangan pengguna Instagram dan TikTok, apa tuh? Iya betul. Dan ada yang lebih lucu di balik lucunya fenomena tepuk sakinah ya namanya. Tepuk sakinah itu ternyata ada isu tentang pasangan nih yang sebenarnya buat Gen Z ini agak-agak sensitif ya, karena sekarang tuh banyak banget anak muda yang nggak tertarik untuk menikah. Jadi kayak aduh menikah kayak mikir-mikir berulang kali. Bener kan Kak? Ya, padahal menurut Badan Pusat Statistik angka pernikahan nasional menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan data ini dinominasi sama anak muda nih, usia 18 sampai 30-an. Iya, dari anak muda dari usia 18 sampai 30 tahun. Nah, menarik banget ya untuk kita bahas mengenai tepuk sakinah gitu kan. Kapan sih nikah gitu kan? Apakah kita sebagai generasi muda siap untuk menjalin kehidupan baru? Iya, siap untuk berkomitmen. Betul. Itu agak susah ya buat buat anak-anak Gen Z nih. Betul. Nah, tapi kita tentu saja kita nggak berdua. Nggak Kalian berdua. sudah melihat. Di sini ada dua kolaborator keren dari Gen Z 1, yang satu dari milenial. Ada Mbak Yeni dan Kak Gusti dari KBM FLB UT Jakarta. Halo. Halo, selamat sore Kak Gusti, Mbak Yeni. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Banget ya, Semangat banget. Udah makan belum nih di sini? Udah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama yang serius-serius sedikit gitu kan mengenai menikah gitu kan, tepuk sakinah dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Yen sama Kak Gusti ya tadi ya, Kak Gusti sendiri sebenarnya apa sih makna menikah kalau misalkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Dan apakah masih ada hal takut nih jadi perawan tua? Kan kadang orang juga punya pemikiran seperti itu, takut dikatain perawan tua loh, kayak gitu. Apalagi orang tua Betul. kan ya. Betul. Orang tua juga khawatir Anaknya kan nikah ya apa aja susah jodohnya. Iya, susah jadi. Iya kayak gitu. Kalau menurut Mbak Yen sendiri gimana? Kalau menurut aku ya, tadi pertanyaan tadi, apa sih makna menikah ya? Kalau buat aku pribadi, dari aku muda sampai aku umur segini, makna pernikahan buat aku itu tetap sama. Tujuannya adalah untuk ibadah. Gitu. Kita menikah untuk belajar menghadapi hidup, belajar menjalani hidup yang lebih matang tentunya dengan pasangan kita. Kita banyak belajar di situ, banyak beradaptasi dengan pasangan juga, dan tentunya juga tujuan menikah itu layaknya orang Timur, yaitu untuk meneruskan keturunan, ya kan? Karena kalau nggak menikah, siapa yang akan meneruskan keturunan? Contoh seperti di negara yang maju ya, kayak Jepang, itu karena pemudanya takut untuk menikah, akhirnya kan menurun tuh, ya kan, pertumbuhan penduduknya. Akhirnya mereka membuka imigran besar-besaran ya kan, dari India lah, dari mana, dan akhirnya apa? Terjadi polemik gitu kan, karena ada dish culture yang masuk, yang mungkin budaya kurang cocok atau bagaimana, karena mereka sudah terlanjur masuk, terus berbaur, ada ketidakcocokan dengan warga lokalnya. Nah, jangan sampai negara kita juga impor orang dari luar gitu kan, karena pertumbuhan penduduknya kurang gitu kan ya.
Nah, kembali lagi soal pernikahan. Memang sih agak lucu ya, zaman aku muda dulu dengan zaman anak muda sekarang. Zaman aku muda dulu, nikah itu yang penting cinta dulu teman-teman. Cinta. Yang penting cinta dulu gitu. Bahkan orang tua itu mendorong anak-anaknya yang sudah balik ya, yang sudah mulai tumbuh dewasa untuk menikah biar apa? Biar matang pikirannya, biar dia itu lebih dewasa mengelola finansialnya, terus juga semangat untuk kerja juga karena kan punya beban ya. Beban itu memicu untuk dia semangat kerja gitu. Jadi dia tuh bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya gitu. Dibanding anak muda yang cuman nganggur, nggak mau nikah, akhirnya cuman makan tidur nggak jelas, luntang lantung nggak jelas, nggak punya arah tujuan. Itu dulu begitu konsepnya orang dulu ya, masalah pernikahan. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kalau dia nggak punya pekerjaan, nggak mapan, nggak berani nikah. Betul, relate banget itu sama Pacar banyak, pacar ada, tapi nggak berani nikah karena nggak merasa dia belum mapan, belum punya pekerjaan yang tetap dan lain sebagainya. Mereka lebih memikirkan nanti, duh gimana saya ngasih makan anak orang nih ya, apalagi kalau udah punya keturunan, biaya ini, biaya itu dan lain sebagainya. Tuh sekarang itu perbedaannya begitu jauh, memang jauh banget. Dan memang tidak bisa disamakan juga ya, perkembangan zaman itu kan selalu punya ceritanya, selalu punya masanya masing-masing, itu punya sejarahnya masing-masing. Itu seperti itu. Kalau buat aku sih gitu, teman-teman, tentang arti pernikahan dan bagaimana tentang keadaan yang mengarah ke pernikahan, baik di zaman dulu kami muda dan di zaman versus sekarang nih Gen Z. Kurang lebih seperti itu. Kalau sebagai Gen Z, yang memang mungkin kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masih muda, kita sebagai pekerja nantinya yang sedang dan mau mempersiapkan ke masa-masa serius. Kalau dari Mbak sendiri seperti apa? Kalau menurut aku itu pernikahan itu seperti komitmen seumur hidup, di mana kita itu berdua dengan pasangan saling berkembang bersama-sama, di mana yang satu salah, yang satunya melengkapilah kekurangan masing-masing. Tapi semakin kesini kita tuh sebagai wanita ya takut gitu salah untuk memilih pasangan, karena kebanyakan kalau kita salah milih pasangan kita bakalan kayak ambruk gitu jatuhnya, kayak kita kecelakaan tapi kita selamat dari kecelakaan itu tapi cacat seumur hidup, seperti itu perumpamaannya nih kalau kita salah memilih pasangan dalam pernikahan. Itu sih intinya pernikahan itu sih kayak belajar bersama-sama, berkembang bersama-sama, dan yang utama dalam pernikahan itu adalah komunikasi. Itu yang saya tanamkan di sini. Misalnya kita punya pasangan nih, tapi pasangan kita dingin lah, cuek gitu kan. Gimana kita berkomunikasi nih sama pasangan ketika ada masalah pasangannya diem, yang ini bawel, yang ini diem, nggak akan ketemu gitu. ya silent treatment ya sekarang namanya. Iya, silent treatment. Terus apalagi di zaman sekarang juga nih perempuan pengennya tuh deep talk lah gitu, sebelum tidur tuh pengennya deep talk, tapi kadang-kadang si pasangan kita tuh nggak bisa diajak deep talk, jadinya disitulah miskomunikasi yang sering terjadi di zaman sekarang. Iya, karena memang yang paling penting ketika kita berumah tangga adalah komunikasi. Iya, Gitu kan kita kalau mau mempertahankan hubungan ya kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan sama dengan pasangan kita gitu kan, dan kita juga sebagai manusia juga jangan sampai salah pasangan. Bener tadi kata Mbak Gusti, kayak lagu jangan salah pasangan ya kan. Iya benar. Ini perbedaan lagi ya yang aku juga soroti gitu tentang pemikiran anak muda di zamanku dulu dengan anak muda di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu mereka mungkin karena terpengaruh oleh internet dan lain sebagainya, jadi wawasan mereka lebih banyak, lebih terbuka, lebih luas gitu ya. Dibanding anak dulu yang nggak mungkin iya betul, TV aja mungkin belum punya gitu kan, TV aja nggak setiap rumah punya gitu, paling cuma denger radio dan informasi juga terbatas. Pemikiran sekarang tuh lebih matang, mikirin banyak hal. Dulu tuh enggak, enjoy aja. Jadi jalanin aja dulu. Jalanin aja gitu kan. Dan tekadnya anak-anak dulu itu ketika menikah ya udah kita sama-sama berjuang dari nol. Kalau yang sekarang kan yang aku banyak tahu gitu ya, kalau aku scroll TikTok lah, apalah inilah,
apa berjuang dari nol? Oke. Oke, kan gitu ya. Oh, dulu nggak seperti itu. Bahkan dulu itu banyak yang belum punya pekerjaan sama sekali. Udah dinikahkan karena dirasa sudah cukup umur gitu. Baru nanti setelah menikah dipikirkan usahanya apa. Anak sekarang berani nggak begitu? Nggak berani. Jujur enggak sih. Soalnya ada tuh kayak cerita nih, kita nemenin pasangan kita berjuang dari nol, ternyata pas dia udah sukses dia sama perempuan lain. Nah itu dia yang bikin cewek tuh, gue nggak mau berjuang dari nol sama lo kayak gitu. Nih, tapi aku mau nanya nih ke Kak Gusti sebagai Gen Z ya. Kalau dulu itu bisa dibilang menikah itu seperti tujuan utama ya. Tapi kalau sekarang itu bukan lagi tujuan, tapi lebih kayak kepilihan. Ya. Kayak Kalau cuman melengkapi nah, aja. betul. Kak Gusti setuju nggak sih sama statement nikah itu pilihan? Setuju banget. Kenapa tuh Kak? Karena tuh semakin kesini aku juga ya mikir takut gitu, apalagi banyak banget berita di televisi tentang perceraian artis-artis karena perselingkuhan, karena salah pilih pasangan narkoba, atau karena silent treatment tadi. Yang ada tuh yang baru-baru ini viral tuh kayak Clara Sinta kan, menikah cuma 52 hari. Gitu. Itu aku jadi kayak mikir, aduh, kayaknya gue semakin takut nih untuk ke pernikahan tuh, semakin takut salah pilih pasangan. Bahkan kayak deket sama orang aja nih, baru deket, udah bikin ilfeel nih cowoknya, enggak deh gue mundur lagi gitu. Red flag gitu ya. Nah ya seperti itu benar kok. Jadi zaman sekarang. Jadi zaman sekarang karena aku juga Gen Z ya, jadi aku merasa sekarang tuh kayaknya menikah tuh nggak penting-penting amat. Jadi kayak kalau dulu mungkin prioritas pertama menikah dulu, terus baru punya karir atau mapan lah gitu. Tapi kalau sekarang menurutku yang jadi nomor satu adalah kita mapan dulu, baru menikah tuh ukuran sekian. Ya betul. Oke. Nah ini aku mau bacain sebuah data nih Kak. Nah, berdasarkan survei Kata Data Insight Center, 37% responden usia 18 sampai 25 merasa belum perlu menikah sebelum mapan secara finansial. Dan 18% diantaranya menyatakan belum menemukan alasan kuat untuk menikah. Artinya di sini adalah alasannya ternyata justru bukan lagi takut menikah, tapi merasa belum pantas secara ekonomi dan mental. Nah, apakah, ini aku mau nanya sama Mbak Yeni. Nah, apakah menurut Mbak Yeni sendiri ada pergeseran nilai-nilai nggak sih Mbak? Terus padahal dulu kalau misalkan kita mau menikah, kayaknya ya siap-siap aja. Tadi benar apa yang dibilang sama Mbak Yeni ya, kalau misalkan zaman dulu mah ya sebelum orang pada kerja ya udah dinikahin gitu kan. Ya udah nikah aja kan, udah pada kan suka kayak gitu ya. Gitu kan. Nah, ini kenapa sih Mbak sebenarnya dengan hal seperti ini? Apa ya, bisa dibilang zaman itu kan selalu mengalami perubahan. Betul. Ya kan, entah dari sisi budaya, sosial dan lain sebagainya, itu mempengaruhi itu kan, mempengaruhi tradisi dan pola pikir manusia juga. Itu hal yang wajar sih ya, hal yang wajar banget gitu kan, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, berabad-abad lamanya itu pasti yang namanya perubahan dalam semua lini itu pasti terjadi. Dan sekarang masanya tuh seperti ini, eranya tuh seperti ini. Gen Z takut untuk menikah gitu kan, dikarenakan merasa belum mapan dan lain sebagainya gitu kan. Ya wajar sih, kalau realitanya, logisnya memang ya, kalau kita pikir budaya konsumeris itu sekarang tinggi banget. Iya betul. Orang nggak bisa lepas dari yang namanya kuota HP. Betul. Gadget. Nggak masalah, nggak ada duit di dompet. Dulu zaman aku muda nggak ada. Saya Hidup sepi dan Nggak butuh internet dulu, kita nggak butuh internet, kita cuma butuhnya beras. Yang penting di rumah ada beras, makan aman, perut aman, kenyang. udah. Yang penting beras penuh gitu di tempatnya ya, di tempat berasnya. Kalau sekarang kan nggak ada kuota, pusing. Iya, mati gaya, bener-bener kayak sepi banget ya. sepi banget nih. Seperti itu kan. Dan bayangkan kita tuh seperti seolah-olah sudah di framing untuk harus beli kuota tiap bulannya berapa, ya kan? Iya, benar. Berapa? Coba. Itu berapa kalau diuangkan atau ditukar dengan beli beras? Berapa liter? Iya, benar-benar. Iya, sebulan aja 100. Itu, dan itu memang masanya seperti itu, tidak bisa untuk dihindari ya. Hal seperti itu tuh akan terjadi, dan mungkin di tahun-tahun berikutnya juga pergeseran itu terjadi juga gitu dalam semua lini, semua hal gitu ya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, dan saran terbaik itu adalah kita mencoba menyesuaikan dengan keadaan.
tidak terlalu terbawa arus yang menyebabkan kita juga terlalu terperosok gitu, yang akhirnya kita nggak bisa jadi apa-apa dan nggak dapat apa-apa, tidak bisa memahami makna hidup yang sesungguhnya. Terutama tadi tentang pernikahan, bahwa kita sebagai umat beragama ya, pernikahan itu adalah ibadah. Betul. Kesana dulu deh pikirannya. Lu mapan nggak mapan, ya kan? Lu apa gitu? Itu pernikahan ibadah. Kalau memang dalam hadis Nabi menyarankan kalau memang tidak mampu untuk menikah, berpuasalah, ya kan? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau memang tidak merasa itu ya silahkan. Itu kan pilihan. Balik lagi ke pilihan tadi, mau menikah atau berpuasa gitu kan. Tetapi balik lagi sebagai umat yang beragama, jangan sampai karena kita merasa nggak mampu untuk menikah, akhirnya kita melakukan hal-hal yang bukan merupakan ajaran nenek moyang kita, ajaran keluarga, ajaran orang tua, dan adab atau adat budaya kita yang menjunjung tinggi untuk tidak melakukan seks bebas, pergaulan bebas dan lain sebagainya, yang akhirnya menghilangkan jati diri bangsa kita sendiri gitu kan. Akhirnya kita seperti nggak ada bedanya dengan budaya luar yang apa aja boleh kok gitu ya, apa aja boleh, nggak nikah pun boleh, tinggal serumah pun bebas gitu kan ya. Ataupun terserah lu mau pilih pasangan seperti apa, sesama jenis juga boleh dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat di internet itu kan makin marak, bahkan kampanye mereka tuh udah semakin jelas gitu kan. Kalau di internet tuh kita buka kaum seperti itu tuh sengaja bahkan seolah-olah di framing itu tuh hal yang menarik, hal baru yang menarik yang kalian tuh kalau nggak coba kayaknya gimana. Aduh. Seperti itu yang aku lihat ya. Kok jadi kayak di framing kayaknya itu tuh menarik banget, itu nggak masalah, itu tuh sebuah kebebasan, hak asasi manusia gitu untuk memilih atau melakukan sesuatu. Kok jadi seperti itu gitu, padahal kan itu bukan budaya kita dari dulunya. Walaupun ketika Islam belum masuk ya ke negara kita, ke negeri kita, ke bangsa kita, itu tetap adat budaya kita tuh menjunjung tinggi itu, melindungi hal-hal seperti itu untuk ada tidak norma ya, Mbak? untuk menjunjung tinggi norma dan budi luhur itu untuk tidak sama seperti mereka yang sesuka-sukanya mereka, tanpa ada aturan, tanpa ada ikatan seperti itu. Jadinya ya jangan sampai di anak muda kita, generasi muda kita, walaupun mungkin Gen Z itu mengalami rasa takut untuk menikah dan lain sebagainya, mudah-mudahan kerusakan seperti itu tuh bisa diminimalisir, bisa dihindari, bisa diantisipasi baik oleh diri kita sendiri nih pribadi, utamanya keluarga kita, dan campur tangan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemerintah untuk mengantisipasi itu. Gitu. Tapi kalau misalkan menurut Mbak Eni sendiri, tadi kan udah dijelaskan bahwa ya setuju juga ya kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia itu nggak lepas dari nilai-nilai dan norma dari agama. Budaya itu sudah melekat sekali. Nah, tapi kalau misalkan menurut Mbak Eni sendiri, kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia itu menjadi salah satu faktor utama kenapa angka nurunnya pernikahan itu dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang masuk. Itu yang tadi Mbak Yeni bilang juga, kayak misalkan ada yang kampanye tentang sesama jenis, itu kan juga di Indonesia merasa bahwa kayak belum saatnya untuk dikampanyekan lah ibaratnya seperti itu. Apakah budaya-budaya asing dari luar itu bisa menjadi salah satu faktor pengaruh pemikiran generasi muda di Indonesia untuk gue enggak dulu deh nikah, atau bisa jadi, tapi lebih kan gini, jadi yang namanya pengaruh itu kan ada dari dalam kitanya sendiri, dari dalam negeri kita sendiri, dan dari luar. Salah satu faktor dari luar mungkin itu ya, banyaknya orang-orang yang bersekolah ke luar negeri, mengadopsi kebudayaan luar negeri, pergaulan luar negeri, dibawalah dia masuk ke Indonesia ketika mereka pulang, kan bisa seperti itu. Kemudian memang faktor dari dalam sendiri, dari dalam negeri kita sendiri, betapa sulitnya sekarang itu mencari pekerjaan yang mapan, yang mencukupi gitu kan. Untuk satu orang aja, kita kalau balik lagi ke pekerjaan ya, UMR berapa sih gitu kan ya. Terus cukup nggak itu UMR untuk diri kita sendiri? Kayaknya pas-pasan deh. Nah nanti bagaimana kalau kita punya istri? Orang tuh mikirnya gitu duluan.
bagaimana nanti kalau punya istri, bagaimana nanti kalau punya anak, bagaimana nanti biaya sekolah anak-anak dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang dari internal kitanya membuat kayak momok menakutkan untuk menikah Menikah. cepat-cepat. Ada ini sih, Bukan Mbak. tidak mau menikah cepat-cepat kalau belum benar-benar Mapan. mungkin kalau mapan ekonomi sih saya rasa nggak begitu ini ya, mapan secara mental. Mental, ya, betul. Karena kalau mental mereka belum siap ekonomi, walaupun ekonomi mereka mungkin sudah mapan banget, udah punya segalanya, tapi kalau secara mental mereka belum siap, ya nggak bakal terjadi gitu kan. Seperti itu. Nah, aku mau nanya nih Mbak, tadi kan kita sempat menyinggung nih tentang menikah itu untuk ibadah ya. Dan sebenarnya kan kalau syarat menikah itu kan gampang banget ya. Tapi sekarang itu entah itu Gen Z atau milenial tuh kadang kalau menikah, misalkan kalau yang penting kan kalau sah kita bisa menikah di KUA ya. Terus kayak yang penting ada saksi, ada wali dan sebagainya. Syarat-syarat itu kan sangat mudah sebenarnya untuk menikah. Tapi sekarang tuh kayak di lingkungan keluargaku gitu ya, di lingkungan keluargaku aja kayak nikahnya masa di KUA gitu, nanti dikiranya hamil duluan. Menurut Mbak tuh gimana sih Mbak? Itu juga sih yang jadi pemikiran masyarakat kita yang menurut aku pribadi ya, kadang memang budaya pemikiran mereka tuh ya kayak gitu, lebih dominan cenderung mengikuti umumnya masyarakat tuh seperti apa gitu. Padahal memang kalau dipikir secara logis, daripada lu buang-buang uang ya kan, sampai puluhan juta, sampai ratusan juta hanya untuk sebuah pesta pernikahan semalam, sehari semalam, ini lu tabung buat usaha lu. Kan logisnya gitu ya, secara ini gitu. Kalau mohon maaf, kalau orang itu cerdas secara literasi finansial gitu ya, nikah di KUA gratis, nggak perlu biaya banyak gitu kan, hanya perlu ongkos untuk kesana dan ngurus hal-hal lainnya mungkin ya. Pun kalau seandainya kita ingin berbagi, ingin memberitahu keluarga atau tetangga, ya cukup melakukan kayak macam kalau istilah orang kamu saya bilang selamatan. Nah ya, syukuran gitu ya. Doa bersama syukuran gitu, memberitahukan kepada keluarga bahwa ini loh kami sudah sah menikah gitu kan. Harus dikasih tahu kan tetangga-tetangga itu kalau mereka sudah sah gitu kan. Sebenarnya secara logis itu begitu, agama itu sebenarnya nggak mempersulit, yang mempersulit itu kadang-kadang budaya. Iya benar. Orangnya yang susah merasa, apalagi anak satu-satunya mungkin ya, masa nggak pesta, pestanya nggak ada momen yang harus diabadikan dan lain sebagainya. Udah itu sebenarnya agama itu sebenarnya nggak mempersulit, cuman kadang ya gitu pola pikir manusianya yang membudayakan hal-hal seperti itu tuh menjadi tradisi yang jadi kayak seolah wajib ya. Kayak seolah wajib. Padahal enggak seperti itu. Ya balik lagi sih ke individunya, maunya gimana, mau ngikutin kebanyakan orang, atau lu lebih mikirin masa depan lu yang seharusnya uang yang lu pakai buat modal usaha besok gitu kan, lu habiskan hanya dalam waktu hitungan 1-2 hari. Itu. Berarti memang pengaruh besarnya pun ya dari budaya juga gitu. Budaya Dan pola pikir masyarakat Indonesia yang Betul. harus gue maunya hedon deh. Ini dari apalagi sekarang kan zamannya media sosial kan. Betul. Iya, FOMO, di kita harus foto ya, betul. Nggak dipampang di TikTok, di Instagram kayaknya gimana gitu kan. Itu balik lagi ke situ sih. Iya benar. Nah ini biar gak cuma asumsi, Kak Fatwa. Yep. Kita bahas sedikit soal data. Tadi kan kalau misalkan sudah disinggung bahwa angka pernikahan di Indonesia kan sudah menurun gitu kan. Nah, menurut BPS pernikahan di Indonesia turun dari sekitar 1,93 juta di tahun 2019 menjadi 1,58 juta di tahun 2024. Yang artinya penurunan ini terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun dan meski populasi masih tetap naik. Dan banyak generasi-generasi muda yang menunda dan nggak mau menikah ya, makanya data pernikahan Indonesia itu semakin menurun tiap tahun ya Kak Fatwa. Ya, dan lucunya lagi itu berbarengan juga nih Mbak, karena media sosial kita tuh semakin lama tuh semakin berkembang ya, dan itu berbarengan dengan meningkatnya konten tentang relationship. Betul. Jadi di TikTok, di Instagram tuh pastilah lewat di FYP kalian tentang relationship, entah itu tentang cinta sama diri sendiri, terus cinta sama pasangan, atau tentang orang yang lagi galau-galau. Intinya itu adalah tentang cinta. Yang artinya hal ini sebenarnya orang-orang masih tertarik kok dengan cinta gitu. Cuman udah nggak buru-buru lagi dan takut dengan stigma masyarakat. Nah, kalau tadi kan Mbak Yeni ini sudah ketahuan ya,
kayak bagaimana pola pikirnya terhadap pernikahan. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Gusti sebagai generasi Z ya, Gen Z yang sekarang belum menikah. Apakah Kak Gusti takut dibilang perawan tua? Dan atau kalau misalkan lebaran nih, biasanya itu kan timingnya pas banget ya temennya, kapan nikah, pasangannya di mana, udah Lagi sambil ngambil opor ayam. Iya. Kapan nikah? gimana Suka kayak gitu kan. iya Gimana betul ya, dibilang takut ya takut, tapi dibilang nggak takut ya gimana ya, namanya kita belum ada jodohnya juga gitu kan. Di sisi lain kita juga masih pengen pendidikan dulu nih fokusnya, terus pengen nyari yang terbaik lah istilahnya gitu kan. Apalagi orang tuaku kan bahasa bodoh deh, orang mau ngomong apa nggak patokin, oh lu harus nikah segini enggak gitu. Yang penting anaknya happy, anaknya jalanin aja kayak gitu. oh iya. Jadi sama nih kayak aku, kebetulan aku juga kan Gen Z, cuman emang aku belum nikah ya, dan sebenarnya usiaku sudah ada di perbatasan nih, kamu harus nikah gitu kan. Tapi kalau Sudah keluarga ada aku, di dermaga. iya, sudah ada di dermaga itu. Nah, kalau ngomongin persiapan, pastinya kita nggak bisa lepas dari ekonomi ya, Mbak Yeni dan Kak Gusti. Berdasarkan laporan BPS Februari 2025, pengeluaran rumah tangga naik 11,2%, sementara pendapatan real kita cuma naik sekitar 5,6%. Jadi wajar banget kalau banyak anak muda yang mikir ulang nih tentang menikah, karena banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari finansial kebutuhan diri sendiri yang harus terpenuhi terlebih dahulu, terus bagaimana nanti harus memenuhi kebutuhan pasangan, dan belum lagi kalau punya anak. Dan biasanya ketika kita menikah kan bukan tentang 2 orang aja ya, tapi tentang 2 keluarga. Nah, itu bagaimana cara memikirkan ke arah situ lah, ekonomi ke arah situ. Ya, bener banget ya Kak Fatwana. Apalagi sekarang gitu kan, harga rumah tuh kadang naik tiap Setiap tahun tahun ya. pasti naik. Betul. Pasti banget gitu kan. Terus kita juga ngelihat bahwa UMR di Indonesia gitu kan, di Jakarta, di Bogor, Jabodetabek lah misalnya, itu berapa sih gitu kan. Ibaratnya juga kadang ya alhamdulillah kita bisa beli makan sehari-hari aja ibaratnya gitu. Apalagi kita juga punya tanggung jawab yang lain, kita masih harus menghidupi keluarga yang lain, ibu kita ibaratnya seperti itu. Jadi kadang ya kita mikir beribu-ribu kali kalau misalkan kita untuk beli rumah gitu kan ya. Iya, betul. Nah, perlu banget nih strategi finansial yang memang matang sebelum akhirnya benar-benar siap menikah. Iya, betul. Bahkan banyak banget nih Gen Z yang bilang, aku mau nabung dulu sebelum aku menikah gitu kan. Tapi ujungnya nggak nabung-nabung juga nih sebenarnya, karena Gen Z itu kan lebih mementingkan sebenarnya kesehatan mental ya, kesadaran mental. Jadi daripada invest buat resepsi, mending aku invest untuk healing aja lah gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan menurutku pribadi ya, nah ini kita balik lagi yang tadi sudah disenggol, tepuk sakinah gitu kan. Kalau misalkan menurutku pribadi gitu kan, fenomena semacam tepuk sakinah juga menunjukkan kalau edukasi pernikahan itu bisa dikemas secara menyenangkan gitu kan. Kalau misalkan lihat kan ya ketika kita ngikutin akad teman kita misalkan itu pasti lagi sujud sama orang tuanya, sungkem gitu, sedih gitu. Karena sekarang itu pemerintah mencoba untuk mengemas lebih fun, lebih ceria gitu ya Kak ya. Nah, dan kemarin sempat viral juga nih kan. Artinya penyampaian pun jadi lebih penting banget. Nah, menurut Mbak Yeni sama Kak Gusti, apakah pendekatan edukasi digital kayak tepuk sakinah gitu kan, yang fun lah gitu kan, juga TikTok dan sebagainya, itu efektif untuk membuat bangun kesadaran untuk kita tuh menikah seperti itu? Kalau menurut Mbak Yeni sendiri seperti itu? Kalau dibilang efektif ya, tapi mungkin kurang maksimal, ya kan? Karena kalau cuman dari satu sisi perbaikan itu atau edukasi itu dilakukan, ya kurang. Harus dari berbagai sisi sih, dan harus dari berbagai sudut juga gitu kan, bukan hanya dari satu sisi yang mengedukasi, tetapi semua sudut, semua semua aspek itu harus terlibat, semua elemen harus terlibat untuk memberikan edukasi, untuk memberi arahan kepada anak muda, generasi muda itu untuk tidak takut menikah. Dan balik lagi itu kan PR-nya itu bukan hanya ke keluarga, bukan ke individunya aja ya, bukan ke individu dan keluarganya saja. Itu PR besar juga untuk pemerintah kita juga sih. Iya, betul. Karena tanpa campur tangan pemerintah, iya, kepada siapa kita warga, kita masyarakat menggantungkan harapan, ya kan? Jadi semua harus terlibat, baik pemerintah,
LSM dan lain sebagainya, dan keluarga juga dan diri kita sendiri terutama itu seperti itu. Kalau dari Kak Gusti sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi sih tepuk sakinah itu kurang efektif ya. Kurang Mas. efektif. Karena kesadaran untuk menikah itu dari dalam diri kita sendiri dan juga dari lingkungan luar dan juga doktrin nih di otak kita nih. Oh, kalau pernikahan itu nggak semenakutkan itu. Jadi itu kita tuh terbiasa dengan melihat kehidupan pernikahan yang nggak enaknya aja. Kita coba sesekali melihat kehidupan pernikahan yang oh ini ternyata bisa harmonis karena ini gitu kan. Terus kalau menurut aku pribadi bisa juga untuk menarik minat menikah itu kita ikut kajian tuh yang sering diadakan ustadz-ustadz supaya pemikiran kita tuh terbuka kalau pernikahan itu nggak semenakutkan itu kok gitu. Dan juga yang lebih utama sih pasangannya, gimana tuh biar kita tuh nggak salah memilih pasangan. Balik lagi jangan salah Balik pasangan. lagi, iya. Balik lagi jangan salah pilih pasangan gitu aja. Tapi kalau misalkan nih, misalkan nanti suatu saat Kak Gusti nikah terus disuruh tepuk sakinah di depan keluarga. Iya, aku mah malu banget. Rasanya gimana? Kadang kan kita, iya kan, kadang banyak kenapa Genji nggak mau gitu kan. Pak, masa kayak gini sih konsepnya, ya kan? Merasa malu di depan keluarga. Gitu. Ya mungkin aku nggak melakukan itu. Iya sih ya. Iya Emang sih juga ya. malu juga dan kalau emang wajib baru ya kan. Tapi kalau misalnya disuruh ya nggak wajib opsional gitu, nggak ada yang bilang nggak. Tapi kalau misalkan dari Mbak Yeni sendiri Mbak, tepuk sakinah yang itu sebenarnya ada cara lain gak sih yang lebih efektif untuk menyampaikan rasa emosional kita? Gitu kan? Itu kan kayak gitu tuh sebenarnya nggak apa ya? Itu memang dibikin rondan sama MC-nya kali, ada kayak Iya gitu. kayaknya itu biar seru-seruan biar deh, seru-seruan bukan aja. kewajiban gitu. Karena apa ya, dulu itu kan beda adat, beda ini juga Betul. gitu kan, beda cara untuk menikah. Dulu aku nikah nggak gitu soalnya, nggak ada rondan gitu. Iya. Mungkin itu buat seru-seruan aja kali ya. Mungkin Biar FYP gitu. ya ditanya kali mungkin sama orang KUA-nya kalian sudah tahu belum? Iya, Kalian sudah harus kayak tahu. gimana? Iya, Betul. Tapi Iya. boleh-boleh aja kalau memang si pengantin ini kan balik lagi ke mempelai ya, pasangan mempelai ini memang suka untuk melakukan itu dan memang keluarga juga mau gitu, ya nggak ada salahnya juga. Itu kan buat seru-seruan dan buat biar pernikahan mereka itu terkemas secara epik gitu kan, ada apa konsepnya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar seremoninya tuh dapat banget. Tapi Kalau sebenarnya yang ngejar itu gitu. apakah hal itu yang tepuk sakinah itu mengurangi nilai kehusyuan Iya, dalam kehusyuan dalam takutnya kan pernikahan. kita ngerasa kayak Sih, tergantung. tergantung ya. Nilai kehusyuan sebuah pernikahan tuh bukan di situ letaknya, di ijab kabulnya. Kalau lu salah ngucapin ijab kabul batal. Iya emang. Iya, gagal nikah. Gagal nikah kita. Itu bukan itu. Kalau itu mah kan cuma sebatas bunga-bunganya aja gitu kan, cuma sebatas apa sih variasinya aja. Intinya dari sebuah pernikahan tuh bukan itu. Inti dari sebuah pernikahan pada saat resepsi ya, pada saat ijab kabul, ya ijab kabulnya itu sah enggak gitu. Bisa nggak gue bawa lu jadi istri gue, kan gitu ya. Iya. Karena kalau nggak sah bisa diulang Betul. berupa berapa kali, kalau memang nggak siap secara mental ya batal lah. Iya, betul. Kan kita sering lihat juga tuh orang yang terlalu gugup banget, Iya. Sampai sampai nggak bisa ngomong, Iya. nggak bisa ngomong sama sekali, salah semua ucapannya. Kan ada ya Ada yang seperti batal itu. ya. Nah, Sampai itu ditulis sakralnya. Iya, ya tapi biasanya dibaca. suka dikasih teks gitu kan ya kayak. Karena memang nggak bisa dipungkiri sih untuk sebagian orang menghadapi hal-hal yang sakral begitu kan, sakral banget ya. Nervous banget. Nervous, deg-degan dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang mungkin menurut mereka tuh gimana ya, kayak kita aja mau ngadep sesuatu, menghadap orang penting atau menghadapi sesuatu yang penting, rasanya gimana, itu kan beda rasanya, nggak bisa dibawa santai, itu susah gitu. Kadang-kadang tuh udah dibikin santai tetap aja susah. Itu balik lagi ke mental tadi, mental pelakunya sendiri gitu. Iya, benar. Oke. Menurut Kak Yeni dan Kak Agustin nih, kan tadi sudah kita singgung ya tentang perceraian lah, dan informasi-informasi itu berjalan cepat di Instagram, di media sosial, di TikTok gitu ya. Dan ujung-ujungnya kita nih sebagai Gen Z yang belum menikah tuh malah jadi takut berkomitmen. Kita takut nih, misalkan kita lagi dekat sama orang nih, orangnya udah menunjukkan banget dia serius nih, tapi karena kita banyak menyerap energi negatif dari media sosial, akhirnya kita tuh jadi takut berkomitmen karena banyak kasus perceraian, perselingkuhan.
kayak yang lagi marak sekarang kan Ya, tuh ya. 52 hari. Iya, itu lagi marak banget. Ngikutin banget kayaknya Kak Gusti. Nah, menurut Kak Gusti dan Mbak Yeni nih, apa sih yang bisa jadi solusi kecil buat menghindari hal-hal itu dalam memilih pasangan? Terus kayak hal apa nih, solusi apa yang efektif untuk kita apa ya bisa berkomitmen tapi kita nggak salah pilih gitu? Karena kan itu kembali lagi ya kepada pribadi masing-masing, kepada pasangan kita, dan apakah nanti akan ada gangguan seperti apa itu kan kembali lagi ya. Iya. Tapi kalau menurut Kak Gusti dan Mbak Yeni itu apa sih solusi kecil yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal itu? Mungkin dari Gusti dulu Boleh, sebagai Kak Gusti dulu. Mungkin kalau dalam memilih pasangan ya, kita kan nggak pernah tahu nih sifat asli pasangan kita tuh seperti apa. Saat pacaran mah mesra gitu kan, romantis, perhatian. Tapi ketika sudah menikah itu semua bisa berubah 180 derajat. Betul. Makanya kalau untuk mengetahui sifat pasangan itu agak susah banget gitu. Makanya kita sebagai generasi Z itu ya, kita tuh kayak jangan pernah lah berpikir tuh kalau misalkan oh ini nih misalkan ada di TikTok atau di medsos kisah perceraian si A, ya udah kita ngikutin yang jeleknya aja. Sesekali kita ngeliat tuh sisi positifnya dari postingan itu tuh apa, supaya kita bisa menggali gitu, menggali potensi diri kita, oh merubah diri kita biar lebih baik gitu daripada si orang ini nih yang lagi diberitakan gitu. Terus kembali lagi kita jangan berubah pikiran kita agar tidak terdoktrin yang jelek-jelek. Jadi berusaha untuk berpikir positif tentang pernikahan. Oh, jadi Dan juga kembali lagi nih kita lebih banyak ngikutin pasangan yang sakinah seperti kayak pasangan yang lagi tren-tren sekarang lah tuh yang hijrah bareng seperti itu tuh yang perlu kita ikutin supaya kita tertarik nih ternyata menikah itu enak gitu ya kayak ini, tapi jangan ambil enaknya doang tapi ada juga sisi negatifnya juga, jadi betul. semuanya harus balance lah antara kita ngambil sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Oke, berarti intinya kayak ini ya, kita membukalah pikiran kita bagaimana pola pikir kita ya ngambil sisi, mungkin kalau dari orang yang di media sosial jelek tapi kita jangan sampai tuh jangan sampai ikut ke bawah terus harus jelek. Oke, kalau Mbak Yeni sendiri Kalau ini tiap orang itu kan beda-beda cara atau beda sistem untuk melakukan dan menghadapinya ya. betul. Kalau aku pribadi nih, pertama itu ya harus siap mental dulu. Hal kecilnya tuh mental dulu. Mungkin karena aku tuh punya sisi jiwa petarung ya. Keren banget guys, Petarung. kelihatan banget dari Aku nggak mikirin itu kayaknya susah ini. Coba aja dulu. Di situ tantangan aku gitu. Itu berbeda. Intinya mah berani untuk berjuang, ambil resiko ya Mbak ya. berani untuk mengabdi. Iya, itu berani untuk berjuang, berani untuk mengabdi gitu. Kalau memang nggak bisa, ya udah. Setidaknya kita sudah berusaha mentok, sudah berusaha kita explore semua kemampuan kita untuk mencoba, untuk menjalani. Kalaupun nggak bisa, ya udah mungkin takdirnya di situ gitu kan. Itu sih seperti itu. Dan lagi kalau bicara soal pasangan, yang namanya menikah itu sama dengan adaptasi seumur hidup. Betul. Kita belajar dengan pasangan kita itu seumur hidup. Kita nggak cukup setahun 2 tahun terus kita bisa memahami dia, enggak. Sifat manusia itu berubah setiap waktu, setiap detik, setiap waktu. Terus sampai tua itu akan ada perubahan-perubahan. Dan seumur hidup itu pula kita harus belajar adaptasi dengan dia. Maka pernikahan itu sama dengan adaptasi dengan pasangan seumur hidup. Gitu, makanya kalau seandainya dibilang, kan lu udah kenal gue selama sekian tahun, masa sih lu nggak paham-paham? Nggak bisa. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang mungkin faktornya bisa dari internal, bisa juga dari eksternal yang mempengaruhi sifat pasangan kita atau mungkin diri kita sendiri juga gitu, akan mempengaruhi itu. Nah itu, di situ butuh adaptasinya itu. Jadi kita memandang pasangan tuh jangan selalu berpikir harus sempurna, harus mau apa kata akunya gitu ya tentang dia, enggak. Jadi kita melihat pasangan tuh kalau memang dia punya kelebihan, jadi syukuri. Kalau punya kekurangan kita lengkapi, itulah cinta. Padahal tadi aku sempet takut nih denger kayak, aduh iya ya harus menerima gitu. Tapi ya benar, kalau kurang dilengkapi, kalau lebih diterima, kalau lebih disyukuri, kalau kurang dilengkapi. Itu di situ. Jadi saling melengkapinya tuh di situ. Karena kalau kita mikirnya
harus punya pasangan yang sempurna, harus punya pasangan yang ideal dan lain sebagainya. Lu kapan nikah? Itu dia Jadi malu. milenial sama Gen Z itu beda, bedanya di situ. Iya benar, kelihatan sih yang bedanya. Kelihatan beda kan? Harus berjuang. Iya. Jangan kalau Gen milenial terus maju. Kalau Gen Z Mikir dulu mentok sedikit kita healing. Untuk dikit kita healing. Tapi sebenarnya kalau misalkan balik lagi ya, tadi kan harus siap segala hal dari baik dari ekonomi, mental segala macam. Kapan sih ketika kita dapat dinilai kita tuh siap dalam hal mental, Mbak? Di titik yang mana nih? Apakah ketika Gue kita bisa sudah nih, kalau aku ya, gue bisa nih kayaknya. Kita pelajari, kalau aku nih, ketika menghadapi hal baru atau apapun itu, pertama kan diraba dulu nih. Iya. Kalau ibarat kita nyemplung ke sungai, itu kan pertama kaki kita dulu kan diraba seberapa dalamnya, ya kan? Kami langsung nyemplung. Seberapa dalam nih, gitu kan? Seberapa lembek nih lumpur di dalamnya. Sekiranya aman, kita baru tuh masukin kaki satu laginya. Terus ketika kita nyemplung ke sungai, itu kan kaki kita terus meraba. Ya. Seperti itulah hidup juga sama. Ketika kita udah siap lebih dalam, kita akan tahu kok sinyal dalam jiwa kita tuh akan ngasih tahu, lu siap kok, lu bisa maju gitu kan. Tetapi ketika oh bahaya nih, tarik. Oh, Bukan dalam arti lari ya, mundur dulu. Lihat situasinya, memungkinkan nggak untuk maju lagi, atau lu tetap stuck di situ dulu, gitu. Tapi bukan berarti stuck itu lu tidak berubah apapun gitu, tidak mengubah apapun. Dalam arti stucknya itu lagi ngatur strateginya. Ini kira-kira ngadepin ini gimana ya? Ini kira-kira ngatasin ini gimana ya? Bukannya lari, Tapi dihadapi ya. dihadapi. Tuh mental petarung tuh seperti itu. Beda emang mental petarungnya. Agak minder sedikit sebagai Gen Z. Agak minder sedikit. nah kalau misalnya aku mau nanya sama Kak Gusti, kan tadi kalau misalkan obrolan tadi kan kita juga udah disinggung bahwa dengan pengaruhnya budaya gitu kan yang masuk ke Indonesia bahwa pernikahan itu menjadi hal yang gak wajib gitu kan ya Kak ya. Nah kita tuh bisa bebas untuk memilih karir dulu, pendidikan dulu gitu kan, kita senengin hati kita dulu, nyenengin orang tua kita dulu. Itu kan kalau misalkan di zaman sekarang Gen Z gitu kan, generasi sekarang itu kita ya bebas untuk memilih apa yang kita mau gitu kan. Nah menurut Kak Gusti, mungkin nanti juga bisa dijawab juga sama Mbak Yeni. Strategi apa sih yang bisa bikin generasi muda nih kita gitu kan untuk tetap tertarik melakukan pernikahan? Mungkin kalau aku pribadi ya, strategi apa yang bikin Gen Z ini tertarik untuk menikah? Simple sih sebenarnya. Kayak tadi seperti yang aku bilang, kita yang pertama rubah pola pikir dulu. Itu yang utama. Terus yang kedua, jangan pernah kita ngerasa takut sebelum mencoba kayak yang tadi yang kayaknya bilang. Dan yang terakhir mungkin ikut kajian ustadz gitu ya. Itu sih yang sering banget sekarang terlintas di FYP TikTok aku tentang pernikahan. Jadi kalau kata orang sekarang mah, kita mah belajar dulu dari gurunya nih biar kita dapat ilmu tentang pernikahan gitu. Gimana kita mengatasi masalah, gimana kita saling belajar bersama pasangan. Itu kan kita bisa dapetin di ustadz atau di yang ahlinya lah di bidangnya seperti itu sih. Kalau Mbak Yeni sendiri seperti apa Pak? Kalau bicara soal strategi, ya balik lagi tadi benar apa kata Gusti, agama yang diperkuat. Jangan sampai nilai-nilai agama atau ajaran agama kita hilangkan, bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu untuk, kalau dalam ajaran agama itu bahkan ada kalimat yang mengatakan pernikahan itu untuk memperbanyak umat, untuk memperbanyak umat, untuk meneruskan ke siapa agama ini diteruskan, cahaya ini diteruskan, ya kan? Kalau nggak ada penerusnya, siapa lagi gitu kan? Itu yang pertama. Kedua, selain agama, berpikirnya itu adalah nggak usah ribet-ribet deh gitu lah. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang
belum terjadi. belum terjadi, Terus kita gitu kebanyakan kan. overthinking. Jangan terlalu Iya. overthinking kan. Jangan terlalu overthinking. Biar bagaimanapun yang sering saya bilang ke teman-teman ataupun sahabat atau orang lain, sering saya katakan bahwa berdua itu lebih enak daripada sendiri. Ya Allah, Punya masalah kalau dipendam sendiri gimana? Iya benar. Meledak sendiri gitu Meledak ya. sendiri. Akan lebih enak kalau ada teman sharing gitu kan. Itu kan pasangan kan teman hidup kita ya kan, teman hidup kita, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita curhat dan lain sebagainya. Lebih enak kalau kita apa-apa itu selalu berbagi dibanding kita pendam sendiri gitu kan. Apalagi nanti di masa tua, kalau kita nggak punya pasangan, nggak punya anak cucu, dengan siapa kita mau berbagi? Anak-anak kan pada nikah. Iya. Betul. Berbagi dengan tetangga. Iya, kalau tetangga perhatian. Iya, oh tangannya baik ya. Yang ada diomongin Kadang-kadang jadi tergantung juga sih kehidupan orang itu kan, ada yang memang tertutup banget ya kan, ada yang memang lingkungan tempat tinggalnya tuh enak gitu, bisa ngobrol sama tetangga, bisa bertegur sapa sama tetangga. Tapi kan coba lihat kayak yang di komplek besar itu ya, ada tetangga sebelahan tapi nggak tahu permasalahan di situ. Bahkan sampai ada tuh kasus yang di Kalideres itu, satu keluarga meninggal dan baru diketahui beberapa hari karena bau busuknya udah nyengat dan itu tercium sama tetangga. Seperti itu. Disayangkan banget ya. Itu adalah gambaran besarnya dari sebuah hubungan dengan masyarakat, dengan hubungan yang lebih sempitnya, lebih kecilnya dengan pasangan. Lebih enak apa-apa itu berbagi, jangan dipendam sendiri. Itu kalau buat aku sih, menurut aku gitu. Jangan terlalu overthinking deh teman-teman, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Lu jalanin aja dulu, lu aja punya slogan kabur aja dulu. Sekarang coba diubah gitu. Coba Jalanin aja dulu gitu kan. Masalah itu nanti belakangan. Lu atur strategi ketika lu jalan sambil mikir, lo otak lu jangan beku juga gitu kan. Harus mikir gimana caranya ngadepin hal-hal yang ketika di depan itu harus terjadi, dan itu awalnya tidak lu ketahui. Lu harus mikir, lu dibekali pendidikan lebih dibanding orang-orang dulu ya kan, sampai bisa kuliah. Lu juga melek digital, melek teknologi dan lain sebagainya, berbagai info lu bisa dapat dari manapun gitu kan. Masa sih nggak bisa ngatasin hal-hal yang orang dulu aja itu nggak punya apa-apa, mereka berani gitu kan. Harusnya kan generasi sekarang tuh lebih jos lagi. Oke, kalau menurut Mbak Yeni sama Kak Gusti, sebenarnya tadi sudah sempat dibahas ya sama Kak Kamil tentang istilahnya indikator siap nikah ya. Kalau Mbak kan lebih kayak meraba-raba aja dulu nih. Nah, kalau Kak Gusti ini sendiri sebagai generasi Z ya, Gen Z, apakah harus siap finansial dulu, siap mental dulu, atau misalkan nih sekarang Kak Gusti punya pasangan tuh diajak menikah, tapi posisi pasangan Kak Gusti bekerjanya belum oke, terus masih terlihat finansialnya kurang oke, apakah Kak Gusti siap untuk menghadapi itu, atau siap nikahnya tuh kayak gimana sih kalau versi Kak Gusti? Sebenarnya kalau aku masalah ekonomi bisa dicari bareng-bareng kalau aku pribadi. Cuman tuntutan orang tua itu loh Kak. Itu yang ngebuat aku tuh kayak pikiran aku, oh yaudah deh ngikutin orang tua aja. Karena syarat dari orang tua itu tuh banyak banget. Harus punya pekerjaan, harus punya rumah, kayak gitu-gitu. Jadi ngebuat oh ya udah deh nanti dulu kayak gitu. Itu yang aku pikir. Bahkan setiap deket sama orang tua tuh selalu nanya kerjaannya apa, tetap enggak? Iya benar banget. Itu yang orang tua aku tanyain itu selalu itu. Oke. Terus satu lagi yang orang tua selalu tanyain ibadahnya gimana, sholat 5 waktu apa enggak? Itu yang jadi aku tuh kayak mau maju takut nanti orang tua aku nggak bakalan ngerestuin kayak gitu. Jadi tetap ya, meskipun kita sendiri sudah siap, tapi tetap ada di belakang kita ya, ada orang tua itu dia orang yang di gitu. belakang kita yang ngebuat kita aduh mundur deh nih, entar dulu deh nih, nunda dulu gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung nih, menurutku menikah itu bukan soal kapan ya, tapi tentang bagaimana, dan itu semua harus berasal dari keinginan untuk membangun kesetaraan dan komunikasi yang sehat sebelum kita akhirnya berkomitmen untuk menikah. Betul. Ya betul banget ya Kak Fatwa ya. Nah meskipun banyak banget nih dan sering banget denger nikah itu ibadah gitu kan. Tapi di era modern banyak kok yang bisa bahagia tanpa menikah. Kadang statement gitu kan pasti juga ada ya, dan sering didengar juga. Bahkan tanpa punya pasangan gitu kan.
ada satu hal yang menarik berdasarkan survei data Box tahun 2025, 72% anak muda masih pengen menikah, tapi sekali seumur hidup dengan pasangan yang sevisi. Artinya bukan benar-benar gak mau menikah, tapi pengen menikah dengan sadar dan cara-cara yang dewasa. Menurut Mbak Yeni dan Kak Gusti, gimana sih caranya kita menumbuhkan kembali makna pernikahan sebagai bentuk komitmen dan bukan tekanan sosial? Apakah kita perlu meredefinisi arti keluarga ideal? Menurut Mbak Yeni seperti apa? Iya bener sih, banyak slogan-slogan yang berseliweran bilang tanpa menikah juga orang bisa bahagia, ya kan? Dan lain sebagainya seperti yang telah disebutkan oleh Mas Kamil tadi. Tapi balik lagi teman-teman, bahwa selain tujuan menikah itu adalah ibadah, tujuan lainnya itu adalah memperbanyak keturunan, ya kan, meneruskan keturunan Iya, maksudnya. betul. Kalau kita nggak mau nikah, iya kalau kita mikirin diri sendiri nih, nggak mau nikah juga masih bisa bahagia kok. Tapi lu pikirin deh, yang akan nerusin generasi kita siapa? Iya. Mau impor, ya kan? Iya. Mau impor dari luar kayak Jepang gitu. Janganlah gitu. Jangan. Jangan kalau bisa. Kita harus pikirin itu, kalau bukan dari kita yang meneruskan, siapa lagi gitu kan. Ini seperti itu pikirannya. Jadi selain ibadah, meneruskan generasi, meneruskan ajaran leluhur, meneruskan ajaran agama dan lain sebagainya. Visinya banyak di situ tuh yang akan diemban oleh generasi kita selanjutnya. Kayak kita nih anak organisasi, apa cukup sampai stuck di kita aja nggak punya jangan. generasi Harus juga regenerasi dong. harus regenerasi. Iya, Anak iya, organisasi aja mikirnya gitu, sama individu juga gitu, harus beregenerasi, harus punya generasi untuk meneruskan. Apalagi kalau yang hartanya banyak ya, meneruskan usaha orang tua dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya punya hal-hal lain yang bisa diturunkan gitu kan, harus ada keturunan yang meneruskan, jangan sampai stuck di situ. Seperti itu. Kalau menurut Gen Z sendiri, Kak Gusti, seperti apa? Ya bener sih, banyak yang bilang juga tanpa pasangan kita juga bisa untuk Iya. mandiri. Tanpa pasangan juga kita bisa bahagia di kaki kita sendiri. Itu tuh yang sering aku dengar banget. Malah katanya ada pasangan malah ngerepotin, ada pasangan malah ngebebanin kita gitu. Kalau menurut pikiran Gen Z zaman sekarang. Tapi balik lagi seperti kayak kata ini, kita butuh generasi penerus. Betul. Kita butuh berkembang, kita butuh butuh keluarga gitulah. Kita nanti kalau kita sudah tua, kita sama siapa kalau bukan sama Nanti pasangan? punah. Nanti punah. Masa iya sih punah kita keturunan kalau cuma nggak sampai punya. di kita doang sih gitu kan? Jangan ya. Nanti kita nggak punya keturunan, nggak punya, misalkan kita punya harta atau punya warisan gitu, mau sama siapa kita mewarisinnya, seperti itu. Makanya ya untuk meneruskan generasi penerus ya dengan pernikahan, walaupun emang dapat pasangan sevisi itu susah banget Iya, kok. betul. Nggak bisa kita ya ini loh kita harus sevisi, nggak bisa. Kata kayak ini benar, harus seiring berjalannya waktu akan sevisi dan semisi. Iya. Oke, jadi dari tadi kita udah ngobrolin tentang pernikahan dari dua sisi yang berbeda, ada dari Gen Z dan dari milenial ya. Bener banget sih, dipikir-pikir nih, kita tuh bahagia tuh bukan hasil dari pernikahan ya Mbak ya, tapi itu menjadi prasyarat utama juga. Jadi sebelum kita berani untuk menikah, kita tuh harus bahagia dulu juga. Nah, kalau udah dua-duanya bahagia, pasti bisa saling menyetarakan, saling bisa tumbuh bersama. Betul banget Kak Fatwa. Dan nikah juga itu nggak, iya betul. Dan nikah juga nggak cuma soal umur, tapi siap mental, finansial, dan spiritual gitu ya, dari sisi agama. Seperti itu Kak Fatwa. Dan dari obrolan hari ini, ternyata generasi muda itu bukan takut nikah, tapi lebih sadar akan kesiapan diri. Jadi buat sobat cerdas di rumah nih yang sering ditanya, kapan nikah gitu kan? Jawab aja dengan santai, menikah itu bukan soal kapan, tapi soal bagaimana. Banyak yang harus kita persiapkan sebelum nikah, sebelum akhirnya kita mempersilakan orang lain itu untuk masuk ke kehidupan kita. Sebelum akhirnya kita membiarkan hidup kita itu isinya bukan lagi cuma tentang kita, tapi tentang pasangan kita. Betul, setuju banget ya. Dan terima kasih mungkin untuk Kak Gusti dan Mbak Yeni dari KBM FLB UT Jakarta, gitu kan, sudah meluangkan waktu untuk hadir sebagai kolaborator Taxbloid dari Berita Jadi Bicara dan berkenan untuk membahas perspektif kalian tentang pernikahan. Juga untuk sobat cerdas di rumah yang sudah stay, di episode hari ini Gen Z versus Millennial, strategi menarik menikah.
menarik minat menikah di era modern. Terima kasih juga untuk Warung Abnormal Tebet yang mempersilahkan kami untuk duduk nyaman berdiskusi hari ini di ruangan ber-AC. Ya, sampai jumpa di Taxbloid episode selanjutnya. Salam jurnalistik. Dadah.